Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak. Apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Meskipun kalian belajar di rumah, ingat, belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu, apa sih ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Apa saja jenis-jenis paragraf itu? Mari kita langsung simak dalam penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita membahas ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung, coba kita review pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba siapa yang masih ingat? Saya berharap sih kalian masih ingat tentang materi yang kemarin. Tapi bagi yang sudah lupa, coba kita simak kembali pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, ciri-ciri dari gagasan pokok adalah bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya terletak di awal paragraf. Nah, di awal paragraf ini biasanya disebut dengan paragraf deduktif. Ada juga gagasan pokok yang berada di akhir paragraf. Nah, gagasan pokok yang berada di akhir paragraf ini biasanya disebut dengan paragraf induktif. Ada juga gagasan pokok yang berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini disebutnya paragraf campuran. Yang ketiga, gagasan pokok itu berdiri sendiri jika kalimat lainnya dihilangkan. Sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam sebuah teks. Kalimat yang sifatnya lebih khusus berupa penjelasan dari kalimat gagasan utama. Apa saja ciri-ciri dari gagasan pendukung itu? Yang pertama, gagasan pendukung itu bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Pada pertemuan kemarin sudah bahas ya bahwa kalimat pendukung itu bersifat lebih khusus. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data maupun pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, berbeda dengan gagasan pokok. Kalau gagasan pokok biasanya satu paragraf cukup satu kalimat. Tapi kalau gagasan pendukung itu bisa terdiri dari beberapa kalimat. Yang keempat, tidak berdiri sendiri. Dan yang kelima, apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Mengapa? Karena kalau kalimat gagasan pendukung itu adalah kalimat yang satu dengan yang lainnya itu ada keterkaitan, ada kesinambungan ya. Sehingga ketika kalimat yang satu dihilangkan, maka itu akan menyulitkan pembaca untuk memahami makna dari paragraf tersebut. Nah, itulah ciri-ciri dari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas cara membuat ringkasan teks bacaan. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.